Saat ini kita betul-betul berada pada sebuah tekanan yang tidak mudah. Tekanan yang sulit untuk bagaimana pilihan itu kita harus tentukan. Di satu sisi ada COVID, satu sisi kita harus juga menyelamatkan ekonomi. Oleh sebab itu, yang sering saya sampaikan, gas dan rem ini betul-betul harus kita kendalikan, kita kelola, kita manage dengan baik. Karena itu LKPP harus melakukan banyak terobosan, harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern. Bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100% e-procurement. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah daerah yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa adalah memperoleh barang dan jasa yang memenuhi kriteria value of money yang dapat diukur dari 6 tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat harga, dan tepat penyedia. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa memegang peranan penting dalam pencapaian target dan kinerja perangkat daerah, sehingga seringkali berinteraksi dengan berbagai aspek dalam pemerintahan seperti administratif, keuangan, hingga hukum. Berdasarkan data yang dihimpun dari profil pengadaan barang dan jasa pemerintah, anggaran pengadaan barang dan jasa selalu meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 saja, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 1.160 triliun rupiah. Dari anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut memiliki potensi permasalahan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, maupun saat serah terima pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dengan memperoleh barang dan jasa yang dianggarkan dari pendapatan dan belanja daerah atau negara, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja dan performans dari instansi tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2010, Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota wajib melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pada tahun 2015 dikeluarkan Perpres nomor 4 tahun 2015 sebagai perubahan atas Perpres nomor 54 tahun 2010. Dikeluarkannya Perpres nomor 4 tahun 2015 ini sebagai bentuk dari penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah atau Pemda, sehingga dapat meminimalisir anggaran belanja yang telah dianggarkan dengan tetap mendapatkan dua barang dan jasa yang diperlukan dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas yang diinginkan atau sesuai yang diharapkan. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 249-PMA.02/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran atau Republik Indonesia 2011.
Proporsi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PJB yang cukup besar sebaiknya diserap oleh pemerintah daerah agar tidak hilang manfaat belanjanya. Dampak percepatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan lebih cepat, pembangunan jalan lebih baik, dan rumah sakit yang lebih baik. Saksikan selengkapnya dalam Parlementaria berikut ini. Dan Metro, bulan September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,32%, sehingga untuk inflasi tahun kalendernya menjadi 5,33%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun itu sebesar 7,04%. Apabila kita lihat masing-masing kota, maka kota Bandar Lampung pada bulan September tahun 2022 itu inflasi sebesar 1,35%, dengan inflasi tahun kalendernya sebesar 5,39%, dan inflasi year on year-nya sebesar 7,07%. Sedangkan untuk kota Metro inflasinya sebesar 1,01%, dengan inflasi tahun kalender sebesar 4,87%, dan inflasi year on year sebesar 6,76%. Apabila kita lihat menurut kelompok pengeluaran, maka pada bulan September tahun 2022, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 7,19%. Semua kelompok pengeluaran hampir mengalami kenaikan kecuali untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan sebesar 0,52%. Sedangkan untuk kelompok perlengkapan, untuk kelompok pendidikan itu relatif stabil. Apabila kita melihat daripada andil inflasi September 2022, maka kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi terbesar adalah kelompok transportasi, yaitu dengan andilnya sebesar 0,96%. Diikuti oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,10%, lalu untuk rekreasi, olahraga, dan budaya 0,03%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,12%, peralatan pribadi dan jasa lainnya 0,07%. Adapun untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu memberikan andil deflasi sebesar 0,15%. Apabila kita lihat inflasi tahun kalender tahun 2022, maka kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 13,76%, sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, maka kelompok transportasi mengalami inflasi yang terbesar sebesar 13,80%. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan yang memberikan andil inflasi terbesar adalah yang pertama komoditas bensin yang memberikan andil inflasi sebesar 0,811%, kemudian rokok kretek filter memberikan andil inflasi 0,110%, lalu solar memberikan andil inflasi 0,096%, lalu kontrak rumah dengan andil inflasi sebesar 0,093%, dan makanan shop itu memberikan andil inflasi sebesar 0,043%. Sedangkan untuk komoditas yang mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi, yaitu pertama minyak goreng memberikan andil deflasi sebesar 0,097%, bawang merah memberikan andil deflasi 0,079%, telur ayam ras memberikan andil deflasi sebesar 0,043%,
Cabai merah memberikan andil deflasi 0,032% dan cabai rawit turun dengan andil deflasinya sebesar 0,030%. Apabila kita melihat perkembangan inflasi di bulan September tahun 2022, ini merupakan inflasi yang tertinggi dibandingkan inflasi September pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Lalu untuk inflasi tahun kalender, untuk bulan September itu sebesar 5,33%, juga merupakan inflasi tertinggi dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year itu sebesar 7,04%, itu juga merupakan inflasi tertinggi dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Dimulai tahun 2022 ini lebih menekankan kepada pengadaan elektronik, artinya ada dengan satu Sibela namanya. Sibela itu sistem belanja langsung pengadaan, di mana pola operasionalnya seperti kalau masyarakat belanja Shopee gitu, belanja. Nah, itu sekarang sudah pakai sistem itu. Pemerintah. Hampir setiap tahun kan kendalanya SDM. Yeah. SDM di ULP ini sangat minim. Yeah. Sangat minim. Sangat minim sekali. Bukan Kemampuannya atau jumlahnya nih? Jumlahnya. Okay. Jumlahnya itu hampir saya katakan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh ULP tersebut. Agak overload. Ya, udah perlu sebenarnya, maksimal 5 lah sebenarnya. Ya tapi ya itu kami kemarin kebetulan di tanggal sehari sebelum Pak Juara Anas dilantik jadi Menpan RB, kami dari Provinsi Lampung beraudiensi menyampaikan keluhan, salah satunya ini Pak, ini Pak Noper SDM. Dan apa jawabannya? Ya jawabannya ya akan ditindaklanjuti, artinya mungkin saja kan regulasinya akan dipermudah kan, misalnya kan, karena kebijakannya dari mereka kan. Memang sulit karena selain perlu integritas juga kan terus terang banyak pegawai yang tidak mau ikut ujian. Oh gitu. Sertifikasi itu. Ini. Kenapa ya? Takut. Semakin padat. APBDP perubahan ini udah selesai dievaluasi dan pasti akan repot lagi nih mereka dengan tender-tender ini. Kejar tayang juga itu. Iya, kejar tayang karena berjalan tuh sudah sampai dengan di akhir Desember harus selesai semua kerjaan itu. Dan ini kerjaan berat, tetapi saya sangat yakin dengan kinerja tim yang telah dipimpin oleh Pak Slamet, saya yakin bahwa selesailah urusan menender di Provinsi Lampung. Kita punya data untuk perusahaan-perusahaan yang sehat gitu Pak, ada semua ya Pak? Atau gimana tuh? Daftar hitam yang kita punya. yang tidak sehat. Kalau yang sehat banyak kan. Jadi yang kita punya itu daftar hitam. Oh, yang daftar hitam. Jadi wah, untuk bahaya. screeningnya di awal itu di situ. Kalau dia masuk daftar hitam ya otomatis dia tidak bisa masuk. Oh, kalau untuk yang sehat ya terlalu banyak ya kita bisa benar ya. Jadi yang justru karena masuk sifatnya ini nasional kan. Kalau pengadaan melalui LPS ini penyedia dari seluruh Indonesia bisa ikut serta. Iya. Jadi tim Pokja ini memutuskan si A ini menang tender ini ya bukan asal conteng saja. Aja. Bukan karena si A ini dekat sama saya, bukan gitu. Ada ilustrasi lain yang harus dipenuhi gitu ya. Iya. Itu ilustrasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Parlementaria. Dan kita hari ini masih berada di Hotel Emersia yang beralamat di Jalan Walter Monginsidi di Bandar Lampung dengan view yang bagus sekali ya tuh. Kebetulan lagi nggak ada kabut jadi kelihatan tuh ada laut dan pemandangan kota. Kita mau ngobrol tentang mengoptimalkan peran unit layanan pengadaan Provinsi Lampung. Narasumber saya paling ujung ada Bang Hanifal, beliau adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Halo Bang, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir Bang. Yang pakai baju pink seger banget ya lihatnya. Ada Bang Nover Mansubing, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Makasih Bang Nover sudah hadir. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Slamet Riyadi. Beliau adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung. Terima kasih Pak sudah hadir. Iya. Ya. Saya mau ke Bang Nover dulu mungkin ya Bang. Hal yang ingin kita tahu tuh tentang adanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
peran DPRD Lampung sendiri Bang terhadap pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dibina oleh Biro ini apa Bang? Perannya sejauh mana? Jadi begini, Biro ini kan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini malaikat pencabut nyawa bagi Kenapa gitu, Bang? para kontraktor. Oh ya, oke. Karena kontraktor yang menawarkan pekerjaan di berbagai OPD yang nilainya di atas 200 juta. Ini tergantung pada beliau ini, pada beliau dan timnya. Makanya saya katakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini malaikat pencabut nyawa bagi para kontraktor. Nah, disitulah mereka seleksi dengan ketat. Apakah penawaran kontraktor ini sudah memadai, sesuai dengan harga satuannya, atau bagaimana? Inilah mereka yang tahu. Mereka lebih tahu mana yang pas gitu ya. Kami selaku anggota DPRD, kebetulan mereka juga mitra kami, hanya sifatnya pengawasan aja. Mengawasi berapa sih tahun ini yang melakukan tender, berapa yang digagalkan, kenapa digagalkan, paling begitu-begitu aja. Artinya tetap koordinasi itu dilakukan sama seperti OPD yang lain ya Bang ya? Iya sama, kita juga tetap RDP minimal 3 kali di bulan Maret, Juni, dan September. Kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak, ini bisa kita panggil. Misal apa tuh kalau yang mendesak? Misalnya ada katanya laporan masyarakat itu di OPD A, ini kok belum tender-tender. Padahal seharusnya udah. Padahal yang lain sudah tender, kita panggil. Kenapa ini? Ternyata ada hal-hal yang belum bisa dipenuhi. Ada alasan sendiri. Ada alasan tersendiri yang. Baik. Mau ke Pak Slamet Riyadi dulu Pak. Lingkup kerja dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini apa saja ya Pak? Seputar apa saja? Ya baik, terima kasih Pak Nopi, rekan-rekan DPRD Pak Noper dan Pak Anipal yang terhormat. Mungkin saya kilas balik dulu mengenai unit pengadaan barang dan jasa. Jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Permendagri nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ atau pengadaan barang dan jasa memiliki fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2019 yaitu pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi serta layanan pengadaan secara elektronik. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB membuat penilaian tingkat keberhasilan UKPBJ dalam bentuk indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, yang di dalamnya ada beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh seluruh UKPBJ, antara lain pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa, yaitu sirup dan e-tendering, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, tingkat kematangan UKPBJ. Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021 mendapatkan penilaian cukup dan tahun 2022 ini diupayakan meningkat menjadi baik. Ya. Untuk tingkat kematangan UKPBJ, saat ini Provinsi Lampung sudah masuk dalam level 8/9, levelnya 8/9. Itu dari, bagus ya Pak? Ya, dari 9/9, hanya satu lagi artinya. Satu level lagi menuju level proaktif namanya, menuju pada Center of Excellence. Untuk menuju ke arah level proaktif, menuju Center of Excellence, telah dirintis pembentukan clearing house namanya. Clearing house itu merupakan forum konsultasi bagi pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki potensi munculnya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian poin 2-nya Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan PBJ yang dimaksudkan untuk pengawasan terhadap perilaku pejabat struktural, fungsional dan seluruh staf yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta menerima pengaduan atau keluhan dari seluruh pelaku PBJ. Kemudian ada poin ketiga yaitu kucing klinik e-katalog lokal. Dimaksudkan tempat konsultasi bagi penyedia UMKM dan perangkat daerah dalam mengakses e-katalog lokal yang dikelola oleh Biro PBJ. Mungkin itu gambarannya sedikit. Baik. Itu gambaran tugas-tugas. Iya. Kalau untuk capaian di tahun 2022 ini Pak, hingga di akhir sampai di tahun kita sekarang di bulan September ya Pak. Itu sampai bulan Agustus deh. Apa Pak yang bisa Bapak gambarkan yang program yang sudah dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini? Jadi semata-mata di tahun 2002 ini LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
yaitu lembaga yang menyusun aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Dimulai tahun 2022 ini lebih menekankan kepada pengadaan elektronik, artinya ada dengan satu SIBELA namanya. SIBELA itu sistem belanja langsung pengadaan, di mana pola operasionalnya seperti kalau masyarakat belanja Shopee gitu, belanja. Nah, itu sekarang sudah pakai sistem itu. Pemerintah, artinya nasional itu ya Pak ya? Nasional. Okay. Waktu itu pasar dari e-commerce atau penyedia di SIBELA itu adalah swasta, sekarang larinya ke pemerintah. Oh gitu. Kemudian ada namanya katalog elektronik lokal. Isinya? Isinya sama, para UMKM penyedia masuk ke situ. Kita membukakan toko atau komoditi. Okay. Komoditi itu misalnya sekarang yang sudah masuk itu ada 19 di sini. Apa saja tuh Pak? Contohnya? Contohnya alat tulis kantor. Alat tulis kantor, bibit pertanian, pupuk. Termasuk di situ ada aspal, ready mix. Oh ya, oke. Infrastruktur masuk situ semua juga. Ya, bahannya. Okay. Nah, di situ juga yang kita tekankan itu masuknya adalah penyedia lokal. Jadi istilahnya pola kerja ekonominya. Jadi nanti dengan adanya katalog elektronik lokal, ini artinya secara ekonominya ya dari dan untuk gitu. Jadi dari dan untuk masyarakat ngesup gitu ya, Lampung. Bukan ya? Belanja pengadaan yang kalau dia katalog elektronik, kalau yang BELA kata Pak tadi, kata Pak Noper, SIBELA itu kan maksimal 200. Tapi kalau yang katalog elektronik ini tidak terbatas. Iya. Oh, tidak terbatas justru tidak terbatas, tapi dengan catatan satu bahan, misalnya satu jenis. Misalnya makan minum rapat harganya 1 miliar itu tidak perlu tender lagi kalau sudah ada di katalog elektronik. Jadi artinya kedepannya lebih kepada percepatan pengadaan barang dan jasa, artinya mungkin di tahun ke depan tender semakin dikit. Tapi tender tetap dilakukan karena pekerjaan itu kompleks, misalnya perlu SDM, perlu bahan, perlu alat. Nah itulah seperti pekerjaan konstruksi maupun konsultansi. Tapi kalau yang tadi Pak, itu kan berdasarkan apa penunjukannya? Kalau rekanannya adalah dia, kalau tidak di tender, itu berdasarkan apa? Tetap penawaran juga? Iya. Yang jelas mereka memasukkan harga itu ya ada standar namanya SSH yang dikeluarkan oleh BPKAD kan, standar satuan harga, ya tidak boleh lebih dari yang itu kan. Yang logis lah gitu ya. Bukan maksud saya standar satuan harga dari pemerintah daerah yang dikeluarkan. Ada patokannya. Ya kalau harganya di atas itu ya nggak mungkin kita pemerintah belanja kan, jelas di bawah itu. Tapi pada saatnya penyedia lokal maupun UMKM yang masuk ke SIBELA ataupun ke katalog elektronik lokal ya tetap saja seperti swasta, daya saing. Iya. Artinya dari harganya murah, kualitas barangnya bagus dan pelayanannya bagus. Semuanya harus bersaing tuh di semua sisinya. Ya tetap aja persaingan, tetap akhirnya pasar yang menentukan. Kita mau belanja terus-menerus ke situ ya nggak kenapa. Ya karena dia harganya murah, kualitas bagus, pelayanannya juga baik. Gitu. Artinya tetap pasar yang menentukan satu produk itu atau satu toko itu laku atau tidaknya bukan kita ya, mereka sendiri. Iya, baik. Minta tanggapannya Bang Hanifah. Ya, seperti apa disampaikan Pak Slamet tadi, memang tugas dari pengadaan barang jasa ini kan memberikan pelayanan itu yang lebih baik. Dengan adanya program-program SIBELA, kemudian ada elektronik lokal, itu kan semakin mempermudah masyarakat untuk ikut di dalam pelaksanaan pembangunan. Dan kami selaku anggota DPRD itu memberikan support kepada ULP, apa sih program-program yang akan dilaksanakan. Tapi kan gini Mbak Nopi, hampir setiap tahun kan kendalanya SDM. SDM di ULP ini sangat minim. Sangat minim. Sangat minim sekali. Bukan kemampuannya atau jumlahnya nih? Jumlahnya itu hampir saya katakan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh ULP tersebut. Misalkan ULP ini butuh 20 orang, tetapi tenaga yang profesionalnya yang mampu hanya 7 sampai 10. Separuh pun nggak sampai. Dan itu sampai saat ini masih menjadi keluhan dari ULP. Kami sampaikan juga bagaimana untuk merekrut orang tersebut. Ya, tapi memang ada tahapan-tahapannya.
mereka harus ikut diklat berapa, 1, 2, ya betul Pak. Iya. Ya. Iya. Nah, itulah kendala-kendalanya. Tapi kami selaku anggota DPRD itu, apapun program dari ULP untuk meningkatkan SDM ULP, kami selalu support. Oke. Nah, terkait dengan kendala tadi, Pak, upaya yang dilakukan apa tuh? Ya. Keterbatasan SDM tadi. Ya, kalau keterbatasan SDM betul kata Memang Pak betul, Hanifal itu bukan daerah lagi, udah nasional. Hampir semua seluruh ya? daerah Rata kekurangan ya? SDM fungsional pengadaan barang dan jasa. Karena memang sampai hari ini tenaga bersertifikat pertama tuh untuk menjadi fungsional pengadaan itu kan harus bersertifikat. Itu ya Ada sertifikasinya ya? ya melalui ujian sertifikasi yang pada saat ini sampai hari ini presentasi kelulusannya juga paling tinggi dari 10% paling. Akhirnya itu jadi kendala juga nggak dalam pelaksanaan itu pengadaan barang jasa? dan Ya lain-lain? sampai saat ini masih kendala karena artinya satu tenaga bisa dalam Double-double. waktu bukan menangani pekerjaan yang sudah ini di luar ini. Bukan bagian dia gitu ya? Bukan Udah maksud double-double. saya satu orang misalnya kan mereka ini kan kerjanya 24 jam untuk mengecek evaluasi segala macam itu di komputer itu satu orang misalnya dalam 1 bulan menangani 10 paket gitu. Itu sebenarnya sudah tidak ini agak overload. Ya udah perlu sebenarnya maksimal 5 lah sebenarnya. Ya tapi ya itu kami kemarin kebetulan di tanggal sehari sebelum Pak Juara Anas dilantik jadi Menpan RB, kami dari Provinsi Lampung beraudiensi menyampaikan keluhan salah satunya ini Pak Pak Noper SDM. Dan apa jawabannya? Ya jawabannya ya akan ditindaklanjuti, artinya mungkin saja kan regulasinya akan dipermudah kan misalnya kan karena kebijakannya dari mereka kan. Seharusnya kalau udah menjadi masalah dari seluruh Indonesia sih udah harus diputuskan regulasi yang mempermudah tadi ya. Ya, kalau memang itu menjadi permasalahan. tapi kan ini kan kadang-kadang ya sulit untuk sampai hari ini untuk lulus ujian sertifikat itu agak berat. Memang mungkin ya faktor lain ya integritas segala macam untuk berada di biro pengadaan ini kan perlu integritas seperti kami sendiri ya. Kami sebenarnya Pak Hanifal, Pak Noper kemarin ada 23. Ini kami bahkan berkurang ada 2 yang terpaksa saya berhentikan menjadi fungsional pengadaan ya karena ada hal-hal yang sudah melanggar ya itu tadi kode etik kan kode etik. Begitu. Udah dikit tambah dikit akhirnya. Ya apa boleh buat daripada kuantitasnya banyak tapi kualitasnya selama rendah. itu tidak mempengaruhi kinerja sih sebetulnya. Tapi kami berusaha ya kemarin di LKPP untuk target ya inilah mungkin salah satu Sibela dan katalog elektronik ini dari LKPP penekanan untuk belanja di situ ya untuk mengurangi tender. Oh ya. Jadi karena keterbatasan SDM tadi maka belanja pengadaan langsung dan katalog elektronik tadi kan langsung ya belanja pengadaan langsung dan Sibelanya diperbanyak sehingga nanti saatnya yang tender makin sedikit karena kita nanti masuk di syarat-syaratnya ya. Syaratnya beda nggak kalau yang tender dengan yang ini tadi ya? Oh, iya. Kita jeda dulu ya pemirsa dan kami akan kembali lagi lanjutkan obrolan kita setelah iklan berikut ini. Iya. Daripada data ekspor, maka Provinsi Lampung pada Agustus 2022 ekspor sebesar 674,55 juta USD, mengalami kenaikan sebesar 243,64 juta USD atau 56,54% jika dibandingkan dengan Juli 2022 yang sebesar 430,90 juta USD. Apabila kita lihat grafik perkembangan ekspor dari Januari 2021 sampai Agustus 2022,
maka ekspor Provinsi Lampung pada Agustus 2022 merupakan ekspor yang paling tinggi atau ekspor yang tertinggi. Selanjutnya, apabila kita melihat menurut kelompok daripada barang utama, maka golongan barang yang paling tinggi di dari Provinsi Lampung yaitu untuk lemak dan minyak hewan nabati sebesar 251,20 juta US$ yang mengalami kenaikan sebesar 85,05%. Selanjutnya, apabila kita melihat ekspor Provinsi Lampung menurut negara tujuan, maka tujuan pertama daripada ekspor Provinsi Lampung yaitu ke negara Italia sebesar 92,92 juta US$ dengan kontribusinya sebesar 13,77%. Selanjutnya, apabila kita melihat ekspor Provinsi Lampung di sini menurut daripada sektor, maka untuk sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 75,19% jika dibandingkan dengan Juli 2022. Selanjutnya, untuk perkembangan daripada impor Provinsi Lampung Agustus 2022 sebesar 124,31 juta US$ mengalami penurunan sebesar 49,23% dibandingkan dengan Juli 2022 sebesar 244,82 juta US$. Impor Provinsi Lampung yang paling tinggi itu dari negara Australia sebesar 37,84 juta US$ dengan kontribusinya sebesar 30,44%. Selanjutnya, apabila kita melihat daripada impor Provinsi Lampung menurut penggunaan, maka untuk penggunaan konsumsi, impor Provinsi Lampung Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 57,55% jika dibandingkan dengan Juli 2022. Makanya saya katakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini malaikat pencabut nyawa bagi para kontraktor. Nah, disitulah mereka seleksi dengan ketat. Apakah penawaran kontraktor ini sudah memadai, sesuai dengan harga satuannya, atau bagaimana? Inilah mereka yang tahu. Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021 mendapatkan penilaian cukup, dan tahun 2022 ini diupayakan meningkat menjadi baik. Ya. Untuk tingkat kematangan UKPBJ, saat ini Provinsi Lampung sudah masuk dalam level 8/9, levelnya 8/9 dari bagus ya, Pak? Ya, dari 9/9 hanya satu lagi artinya. Satu level lagi menuju level proaktif namanya, menuju pada Center of Excellence. Dimulai tahun 2022 ini lebih menekankan kepada pengadaan elektronik, artinya ada dengan satu Sibela namanya. Sibela itu sistem belanja langsung pengadaan, di mana pola operasionalnya seperti kalau masyarakat belanja Shopee gitu, belanja. Nah, itu sekarang sudah pakai sistem itu. Pemerintah. Jadi istilahnya pola kerja ekonominya. Jadi nanti dengan adanya katalog elektronik lokal, ini artinya secara ekonominya ya dari dan untuk gitu. Jadi dari dan untuk masyarakat gitu ya, Lampung. Bukan ya? Belanja pengadaan yang kalau di katalog elektronik, kalau yang Bela kata Pak tadi, kata Pak Sibela itu kan maksimal 200. Tapi kalau yang katalog elektronik ini tidak terbatas. Oh, tidak terbatas justru tidak terbatas, tapi dengan catatan satu bahan, misalnya satu jenis. Misalnya makan minum rapat harganya 1 miliar, itu tidak perlu tender lagi kalau sudah ada di katalog elektronik. Hampir setiap tahun kan kendalanya SDM. SDM di ULP ini sangat minim. Sangat minim. Sangat minim sekali. Bukan kemampuannya atau jumlahnya nih? Jumlahnya itu hampir saya katakan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh ULP tersebut. Agak overload. Iya, udah perlu sebenarnya, maksimal 5 lah sebenarnya. Ya tapi ya itu kami kemarin kebetulan di tanggal sehari sebelum Pak Juara Anas
dilantik jadi Menpan RB, kami dari Provinsi Lampung beraudiensi menyampaikan keluhan, salah satunya ini Pak, ini Pak Noper SDM. Dan apa jawabannya? Ya jawabannya ya akan ditindaklanjuti, artinya mungkin saja kan regulasinya akan dipermudah kan, misalnya kan, karena kebijakannya dari mereka kan. Si Bella dan katalog elektronik ini dari LKPP, penekanan untuk belanja di situ ya untuk mengurangi tender. Terima kasih pemirsa, tetap setia menantikan program kami di sesi yang kedua, masih dalam Parlementaria dengan tema kita mengoptimalkan peran unit layanan pengadaan Provinsi Lampung bersama 3 narasumber. Ada yang menarik tadi, tender katanya tadi kata Pak Slamet Riyadi kemungkinan ke depan bahkan tidak ada lagi, bisa tidak ada. Berkurang, sangat berkurang Pak. Nah, boleh tahu nggak Pak, kalau syarat-syarat ikut tender itu, kalau syarat ikut tender apa aja? Ada aturan baru nggak? Terus kalau penunjukan langsung itu dia berdasarkan apa? Kedekatan kah atau apa? Silakan Pak. Jadi ada 2 jenis, tender dan seleksi. Tender itu adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Kemudian seleksi itu yang jasa konsultansi. Syarat untuk jasa konsultansi itu nilainya di atas 100 juta rupiah. Untuk yang konstruksi di atas 200 juta rupiah. Itu wajib ditenderkan atau diseleksi. Kemudian progres untuk Provinsi Lampung sendiri sampai dengan hari ini jumlah tender itu sebanyak 369 paket dengan nilai pagu 1,225 triliun, nilai HPS 1,2 triliun. Itu yang udah jalan berapa Pak? Udah 369. Sudah jalan ya? Nah, jumlah paket yang masih proses tender sebanyak 16 paket dengan nilai pagu. Itu untuk APBDP yang sekarang sampai hari ini. Sampai hari ini data sampai hari ini. Itu sebesar 20 miliar. Jadi sekitar 1,225 yang akan ditenderi selesai untuk yang APBD murni. Oh, masih ada ya? Ya perubahan itu, perubahan kan? Nah, ditambah yang perubahan ini belum tahu kami data lengkapnya. Masih banyak ternyata yang murninya belum ya? Tinggal 16 paket yang murni paket. itu. Dengan nilai masing-masing rata-rata berapa tuh? Kita nggak ada. Yang jelas totalnya ya? 20 miliar, kurang lebih 20 miliar. Oke, baik. Bang Nover. Ya. Tanggapannya gimana nih Bang? Ini kan kemungkinan ke depan itu proses tender akan berkurang itu. Gimana dengan nasib dari para rekanan yang selama ini ikut proses tender itu? Akhirnya mereka akan bisa kehilangan proyek lah yang pasti kan? Atau bagaimana kira-kira? Bukan hilang ya, tetap ada, cuman mungkin persaingannya lebih ketat. Lebih ketat. Karena kan ini kalau sudah pakai katalog, ini kan semua orang bisa tahu. Iya. Misalnya harga satuan minuman ini 59.000. Jadi siapa yang di atas ini ya pasti nggak mungkin. Harus yang di bawah ini. Bagaimana seorang kontraktor itu bisa dapat untung dari nilai 59.000 ini. Dengan penawaran ya harus sama dengan nilai katalog. Bukan hilang, tapi berkurang. Memperketat orang untuk maling. Nah. Tapi kompetisinya juga jadi lebih sulit nggak? Enggak juga ya? Enggak sulit. Enggak ya? Enggak sulit. Tapi keuntungan yang jadi lebih dikit. Keuntungannya lebih dikit dan orang lebih ketat untuk tidak maling. Tapi kalau mereka nawaitunya bekerja jadi pemborong itu niatannya tulus, Tapi kalau niatannya mencari keuntungan yang lebih besar, susah nggak masuk dia. Kan gitu. Artinya yang saya tanggapi tadi soal ada 2 tenaga fungsional yang diberhentikan. Ini merupakan gebrakan dari Pak Slamet. Kita tahu memang tenaga fungsional ini sangat minim, 23 orang, sudah itu 2 dihilangkan, diberhentikan karena mungkin dalam tanda kutip melakukan berbagai kesalahan yang sudah tidak bisa dibina lagi. Yang tidak bisa dibina lagi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya nggak jadi masalah itu. Kita apresiasi dan memang untuk mendapatkan tenaga fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa ini sulit. Memang sulit ya? Memang sulit karena selain perlu integritas juga kan terus terang banyak pegawai yang tidak mau ikut ujian. Gitu. Sertifikasi itu. Ini. Kenapa ya? Mereka takut.
Karena ini riskan sekali berhadapan dengan aparat penegak hukum. Iya. Kalau ada persoalan apa-apa yang dipanggil pun mereka-mereka ini. Iya. Kenapa ini bisa diloloskan? Iya. Kan gitu. Beban berat mereka ini sebenarnya luar biasa. Kan gitu. Saya apresiasi sekali apa yang telah dilakukan Pak Slamet dan kawan-kawan. Kita berharap ke depan dari 23 tinggal 21 orang ini jangan lagi mengulangi kesalahan kawannya, tapi juga insya Allah juga tenaganya juga bisa bertambah. Iya. Meskipun sulit, tapi harus tetap dicarikan upaya agar bertambah. Apalagi paket tahun ini saja belum clear semua. Iya. Yang APBD murni masih ada 16 paket yang belum ditenderkan. Ini juga nanti sebentar lagi menyusul. Tambahan. Dalam proses ya. Dalam proses ya. Menyusul lagi APBD. Bisa berbarengan untuk kerjanya dong? Mungkin jadi nggak? masalah. Nggak juga Mungkin ya, nggak bisa. masalah ya. Oke. Mbak, kira-kira kalau dulu kan profesi sebagai kontraktor itu adalah profesi yang sangat seksi ya. Kalau sekarang menurut Abang apakah masih apa dengan adanya aturan seperti ini jadi nggak banyak yang mundur pelan-pelan alih profesi atau gimana tuh Bang? Saya perhatikan kontraktor yang ada di Lampung ini semakin banyak. Artinya ini masih seksi. Masih seksi. Tapi meskipun berproaktif ya, ada yang terus bertahan, ada yang sudah meninggalkan, ada beberapa kontraktor besar yang sudah tidak mau lagi menjadi kontraktor. Oke. Mereka sudah hijrah. Tapi juga ada muncul kontraktor-kontraktor baru yang juga punya jiwa integritas yang baik. Iya. Nah ini saya rasa di Lampung insya Allah masih dalam taraf yang kategori baik lah para kontraktor. Aman ya? Aman. Bang Hanifal, ada mau tambahkan? Mungkin gini, ULP ini kan salah satunya untuk penyerapan anggaran ya. Kalau kinerja ULP ini baik, maka penyerapan anggaran khususnya di bidang konstruksi ini juga semakin baik. Semakin besar. Seperti ini, di tahun 2022 ini, dari 369 paket, dana yang telah ini kan sekitar 1,22 T, tinggal 16 paket, anggaran 20 miliar. Artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2021, ini lebih besar. Karena barangkali di tahun 2021 bisa saja paket-paket murni yang dianggarkan di tahun 2021 belum selesai. Gitu. Ini semakin padat nih kinerja Pak Slamet ini, karena Semakin padat. APBDP perubahan ini udah selesai dievaluasi dan pasti akan repot lagi nih mereka dengan tender-tender ini. Kejar tayang juga itu. Iya, kejar tayang karena Waktunya berjalan tuh sudah sampai mepet. dengan di akhir Desember harus selesai semua kerjaan itu. Dan ini kerjaan berat, tetapi saya sangat yakin dengan kinerja tim yang telah dipimpin oleh Pak Slamet, saya yakin bahwa selesailah urusan menender di Provinsi Lampung. Strateginya Pak Slamet, apa yang dilakukan Pak? Untuk percepatan proses pengadaan Proses barang dan pengadaan jasa, barang dan ya jasa. biasanya kami membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda untuk OPD untuk mengajukan pengadaan barang dan jasa. Oh gitu. Apalagi ini untuk yang perubahan anggaran ini sudah saya ingatkan bahwa ini satu putaran, tidak ada waktu lagi untuk tender ulang. Iya. Karena pelaksanaan pekerjaan kan hanya tinggal 3 bulan. 2 bulan. Dan strategi itu gimana progresnya sampai sekarang? Plus proses pengadaan. Progres dari strategi itu? Ya, saya nggak bisa ini karena itu domainnya OPD. Kami hanya menghimbau setelah mereka lengkap kerangka acuan kerja dan lain-lainnya, baru kita proses tender. Jadi ya tetap bola cepat atau lambatnya di tangan OPD. Tapi kan di akhir tahun sudah mulai lagi untuk persiapan tender di tahun berikutnya lagi tuh kan? Iya. Jadi kerja keras banget kan? Ya, nggak berhenti, Bu. Iya. Makanya kata dia ini bisa 24 jam tenaga ULP ini bekerja gitu. Di depan komputer, apalagi ketika mereka memeriksa berkas ya, berkas CP, PT, ini kan harus teliti. Dia slip sedikit menconteng bahwa tenaga ahli atau tenaga ini nggak ada, ya bisa menggugurkan perusahaan tersebut, gitu loh. Iya. Tapi biasanya itu kan ada ini ya rekanan yang sudah rekanan yang sudah sejak lama gitu, hubungannya sudah lama, itu yang biasanya memang dirawat karena mereka kinerjanya sudah ketahuan, hasil kerjanya baik dan lain-lain. Itu benar nggak Pak seperti itu Pak? Ya. Tidak ada prioritas atau pada gimana? saat tender yang kita lihat adalah perusahaan kelengkapan pengalaman. Ya, dari segi pengalaman, tenaga ahli, penawaran. Jadi itu yang kita lihat.
Jadi tidak melihat siapa Enggak ya. tekanan. Tapi kalau pemain lama sudah tahu lah mereka Iya. ya. Enggak juga Mbak Gitu-gitu ya. Novi. Enggak juga Karena ya. Di tahun 2021 kemarin juga kan banyak juga perusahaan yang kena blacklist Iya. karena tidak menyelesaikan pekerjaannya gitu. Seharusnya target di bulan Desember itu sudah selesai, mereka tidak menyelesaikan Tidak selesai. pekerjaan sehingga ada yang kena blacklist sehingga tahun ini Tidak di dapat. tahun- ya nggak boleh Tidak daftar. boleh. Bahkan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Selama 2 tahun ya. Iya, Selama 2 2 tahun. Oke. Artinya walaupun dia tuh orang lama, tapi ketika perusahaannya itu udah blacklist, ya nggak bisa ikut. Tetap nggak bisa. Itu. Baik. Proses tender itu di kabupaten sama di provinsi sama kabupaten kota sama ya, Pak ya? Tidak, masing-masing itu ininya otoritasnya kabupaten, kota. Tapi prosesnya sama, tahapannya- Oh, samanya tahapannya sama, sama. karena Tahapannya. sistemnya kan satu, sistem Tapi itu ada dibangun. beberapa kabupaten misalnya Kabupaten A ini tidak bisa dilaksanakan tendernya karena apa? Di apa namanya? Hacker. Di hacker. Ini pernah terjadi juga Iya. ada yang di hacker, maka mereka minta bantuan ke Provinsi. Oh, gitu. Akhirnya provinsi yang menggelar. yang menggelar. Oh, gitu. Oke, ternyata bisa seperti itu ya. Baik, kita jeda lagi lah pemirsa. Ada satu sesi lagi yang akan kita lewati dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Parlementaria dengan tema mengoptimalkan peran unit layanan pengadaan Provinsi Lampung. Kami akan kembali sesaat lagi. Karena kan ini kalau sudah pakai katalog, ini kan semua orang bisa tahu. Iya. Misalnya harga satuan minuman ini 59.000. Jadi siapa yang di atas ini ya pasti Nggak mungkin. nggak mungkin. Harus yang di bawah ini. Bagaimana seorang kontraktor itu bisa dapat untung dari nilai 59.000 ini. Dengan penawaran ya harus sama dengan nilai katalog. Untuk mendapatkan tenaga fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa ini sulit. Memang sulit ya. Memang sulit karena selain perlu integritas juga kan terus terang banyak pegawai yang tidak mau ikut ujian. Oh, di gitu. Sertifikasi itu. ini. Kenapa Karena ya? mereka takut. Saya perhatikan kontraktor yang ada di Lampung ini semakin banyak. Artinya ini masih seksi. Masih seksi. Tapi meskipun berproaktif ya, ada yang terus bertahan, ada yang sudah meninggalkan. Ada beberapa kontraktor besar yang sudah tidak mau lagi menjadi kontraktor. Oke. Mereka sudah hijrah. Tapi juga ada muncul kontraktor-kontraktor baru yang juga punya jiwa integritas yang baik. Iya. Nah ini saya rasa di Lampung insya Allah masih dalam taraf yang kategori baik lah para kontraktor. Aman ya? Aman. Semakin padat. APBDP perubahan ini udah selesai dievaluasi dan pasti akan repot lagi nih mereka dengan tender-tender ini. Kejar tayang juga itu. Iya. Iya, kejar tayang karena Waktunya berjalan tuh sudah mepet. sampai dengan di akhir Desember harus selesai semua kerjaan Iya. itu. Dan ini kerjaan berat, tetapi saya sangat yakin dengan kinerja tim yang telah dipimpin oleh Pak Slamet, saya yakin bahwa selesailah urusan tender-menender di Provinsi Lampung. Tidak ada prioritas atau Pada gimana? saat tender yang kita lihat adalah perusahaan yang kelengkapan. Pengalaman. Ya dari segi pengalaman, tenaga ahli, penawaran. Jadi itu yang kita lihat. Jadi tidak melihat siapa Enggak ya. tekanan. Tapi kalau pemain lama sudah tahu lah mereka Iya. ya. Enggak juga Mbak Novi. Enggak juga ya. Di tahun 2021 kemarin juga kan banyak juga perusahaan yang kena blacklist karena tidak menyelesaikan pekerjaannya gitu. Seharusnya target di bulan Desember itu sudah selesai, mereka tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga ada yang kena
blacklist sehingga tahun ini tidak dapat. Ya nggak boleh. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Selama 2 tahun ya. Iya, Selama 2 2 tahun. Artinya Oke. walaupun dia itu orang lama, tapi ketika perusahaannya tidak blacklist, ya nggak bisa ikut. Tetap nggak bisa. Kita lanjutkan kembali Parlamentaria, pemirsa, di sesi yang ketiga masih dengan tema mengoptimalkan peran unit layanan pengadaan Provinsi Lampung. Saya mau tanya ke Bang Hanifal, apakah peraturan yang sudah ada saat ini sudah cukup mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang maksimal, Bang, menurut Abang? Ya menurut saya sih sudah pasti ya, karena tidak mungkin pemerintah merubah peraturan-peraturan itu yang bakal menyusahkan daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan proses tender menender ini. Dan saya sangat meyakini, misalkan ada peraturan peraturan presiden nomor 12 misalkan 12 2021. 2021 itu kan perubahan dari Perpres yang sebelumnya gitu, sehingga ini kan akan mempermudah ataupun memperketat proses tender menender itu. Seperti dulu, kalau dulu proses penunjukan langsung itu 100 juta. Iya. Sekarang ditingkatkan menjadi di bawah 200 Di bawah juta. 200. Begitu juga proses tender yang dari 100 menjadi 200 juta. Ini kan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga. Perubahan-perubahan inilah yang semakin memperketat persaingan. Tetapi walaupun persaingan ketat, ya kita sangat meyakini tidak akan mempersulit juga pihak rekanan, karena ya mencari pekerjaan juga gitu. Yang penting perusahaan-perusahaan tersebut ya sudah sesuai dengan standar yang telah diterapkan di peraturan presiden tersebut gitu, syarat-syaratnya. Gitu. Kita punya data untuk perusahaan-perusahaan yang sehat gitu, Pak, ada semua ya, Pak ya? Atau gimana tuh? Daftar hitam yang kita punya. Yang punya yang tidak Jadi, sehat. Kalau yang sehat banyak kan. Jadi yang kita punya itu daftar hitam. Oh, yang daftar hitam. Jadi Wah, untuk bahaya. screeningnya di awal tuh di situ. Kalau dia masuk daftar hitam ya otomatis dia tidak Nggak bisa akan mungkin. masuk. Oh, kalau untuk ngeri untuk juga yang ya. untuk yang sehat ya terlalu banyak ya kita Oke, bisa benar ya. Jadi yang justru karena masuk sifatnya daftar ini hitam. nasional kan. Kalau pengadaan melalui LPS ini penyedia dari seluruh Indonesia bisa ikut Bisa serta. Iya. Apakah memang juga ada sering juga dari luar Lampung memang? Ya sering, juga ya? sering karena ini terbuka kan dan bersifat nasional. Jadi penyedia dari manapun boleh turut ikut. serta untuk proses tender tersebut. Bapak punya tim itu yang bagian memutuskan itu apa ya, Pak? Bidang apa tuh? Namanya Pokja. Pokja. Yang tadi itu Pokja itu dimaksud pejabat fungsional pengadaan tadi, yang fungsional tadi. Itu yang memutuskan. Ya, memutuskan mereka yang menseleksi. Menseleksi ya, menseleksi dan memutuskan. Butuh waktu berapa lama biasanya proses dari seleksi sampai memutuskan itu? Ya, sekitar 1 sampai 1,5 bulan untuk tender. Kalau ada yang penawarannya sama, nggak mungkin ya? Sama persis itu nggak Bisa, mungkin? Ada ya? bisa saja ya. Tapi kan di situ ada pengalaman, ada peralatannya, ada tim teknisnya, penilaian kan lain-lain. Jadi artinya justru penawaran ini adalah poin terakhir. Oh. Penawaran harga ini poin terakhirnya. Profil dari perusahaan itu dulu yang diprioritaskan. Iya. Kan bahkan sekarang ada sertifikasi. Tukang Iya, aduk iya, semen iya. pun harus Betul, ada sertifikasi. iya. Iya. Tukang pasang genteng harus ada Ada sertifikasi. sertifikasi. Nah, disitulah ketatnya. ya, disitulah ketidakpuasan katanya kenapa saya nawarnya terendah, kenapa tidak bisa menang. Nah, Ada hal padahal penawaran itu penilaian terakhir. Pertama kita kepada kemampuan teknisnya, peralatannya, pengalamannya. Baru setelah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pokja, baru kita ke penawaran harga. Oke. Jangan karena penawarannya di bawah jadi GR pasti menang. Iya, gitu ya. ini Ada penilaian lain. saya sering dengan teman-teman itu Dikomplain. memberi ilustrasinya yang mudah kata saya. Pada saat misalnya seperti penerimaan Pol PP. Nah, Di situ ada misalnya nilai ijazah minimal 7. Tapi kan yang kita lihat dulu tinggi badannya. Oh iya. Tinggi badannya atas minimal 165. Jangan lupain itu Ya, ya. jangan lihat nilai ijazah saya 9 loh. Padahal di situ lihat dulu tinggi badan kamu, kan usia kamu, kurang lebih ilustrasi sederhananya begitu. Ada faktor penunjang yang tetap menjadi penilaian gitu. Iya, itu justru itu yang jadi pokoknya. Pokoknya, oh iya. Justru ya itu tadi yang seperti ilustrasi sederhana saya tadi, nilai ijazah. Tapi tinggi badannya cuma 150, umurnya 40 tahun. Gimana Masa syarat mau masuk itu? gitu ya? Ya iya, kata saya. Seperti gini, Dia Pak protes. Noklis, pengalaman kerja Iya. lah. Misalkan perusahaan Iya. A dengan perusahaan B. Ini
tender, mau ikut tender kerjaan 20, misalkan 100 M. Nah, perusahaan A ini sudah pernah melakukan pekerjaan yang di atas 100 M. Sedangkan perusahaan B ini hanya pernah melakukan kerjaan di 50 M. Kemudian syarat-syarat yang lain dipenuhi. Lebih memenuhi. Tapi penawarannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan B. Tapi kan tetap yang dimenangkan si A karena pengalaman kerjanya, syarat teknisi mereka, kemudian ada faktor pendukung lain. Iya, peralatan pendukung mereka kan harus lengkap. Jangan dia mau pakai vibrator, tapi dia minjem. Nggak bisa. Dia harus punya barang milik sendiri. Harus punya sendiri. Ya, dump truknya berapa? Kemudian apalagi itu? Walesnya berapa? Itu kan menjadi faktor pendukung juga yang dinilai oleh tim Pokja. Tim Pokja itu tadi. Jadi tim Pokja ini memutuskan si A ini menang tender ini ya bukan asal conteng saja. Bukan, karena si A ini dekat sama saya, bukan gitu. Ada ilustrasi lain yang harus dipenuhi gitu ya. Iya. Itu ilustrasi saya kepada teman-teman kadang-kadang media, Pak LSM, itu yang sederhana. Kenapa Bapak sering dapat pertanyaan yang sama? Iya, kok penawarannya rendah, kenapa kalah? Kata saya itu tadi, kita ilustrasikan penerimaan di Pol PP tadi. Awalnya misalnya kan di situ ada ketentuan tinggi badan minimal 165, usia maksimal 25. Nilai ijazah rata-rata 7. Jadi yang nilai ijazahnya 9 tapi tinggi badannya cuma 160. Maaf ya. 160, usianya sudah 40 ya jangan mengandalkan nilai ijazah tadi. Kadang-kadang sih memang kalau orang patokannya itu sih ke penawaran sih ya, penawarannya lebih rendah, lebih ke situ ya. Betul, selama ini orang menilai, saya yang nawar itu lebih rendah kok dari perusahaan B, tapi kok perusahaan B yang dimenangkan. Belum lagi tadi yang tenaga ahlinya harus bersertifikasi tadi Bang Nasir bilang, itu syarat utama, syarat yang sangat menentukan juga. Baik. Oke, kita masuk di sesi di menit-menit terakhir nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bang Hanifal terkait dengan pelaksanaan proses tender, aturan-aturan yang diberlakukan saat ini dalam proses tender, baik yang penunjukan langsung maupun tender itu apa Bang? Apa yang ingin Abang sampaikan supaya ini tetap berjalan dengan baik gitu ya? Tidak ada protes, tidak ada komplain, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang dibuat dari Pokja ini tadi. Ya, kita berharap agar tim Pokja tersebut bekerja secara proporsional lah ya, profesional, sehingga rekan-rekan kontraktor ataupun rekan-rekan yang lain itu dapat menerima apapun hasil keputusannya. Gitu. Itu saja. Gitu ya. Dan saya berharap kinerja ke depan ULP ini lebih ditingkatkan lagi karena merupakan tolak ukur. Tolak ukur dari penyerapan anggaran. Oke, ya, betul ya. Tolak ukur penyerapan anggaran ya. Baik, terima kasih Bang Novel. Oke, saya hanya satu pesan saya kepada teman-teman yang berada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, bekerjalah on the track. Kalau bekerja on the track, aman. Insya Allah aman. Terima kasih. Nggak usah improve berarti ya, nggak boleh ya. Bapak silakan Pak. Sebenarnya membayangkan pekerjaan yang dilakukan oleh timnya Bapak ini capek duluan ya Pak ya, bayangin ya Pak ya. Nggak ada berhentinya gitu. Yang ini yang APBD murni masih ada tersisa, masuk lagi yang tambahan, mau masuk lagi tahun depan lagi persiapan. Itu apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Iya, karena itu memang sudah tugas pokok kami ya kita jalankan, cuma ya sesuai dengan arahan Pak Dewan, terutama Pak Noper ya on the track tadi lah. Karena memang ini pekerjaannya kalau kata orang apa ya, agak ngeri-ngeri sedap juga. Ya, tekanan itu memang masih tetap ada sampai hari ini. Pemberian keterangan pemberian keterangan kepada APH itu adalah bagian dari tugas kami. Jadi ya teman-teman juga memang sudah harus meresapi bahwa dimintai keterangan oleh teman APH itu bagian dari tugas. Terus mengoptimalkan SDM yang tadi sangat kurang tadi itu bagaimana Pak upayanya? Ya kita terus melakukan itu. Yang di dalam sendiri sampai hari ini hampir 100% tenaga kami sudah bersertifikat. Yang mungkin yang struktural kalau memang ini kita tekankan kepada fungsional karena uji kompetensi lagi. Setelah lulus sertifikat itu ada uji kompetensi. Ada lagi? Iya, jadi tidak langsung, tapi ya optimis lah. Yang penting setelah 2 tahun saya di sini juga memang tetap
pekerjaan tetap kami lakukan dengan baik, progresnya mudah-mudahan, ya nggak tahu saya penilaian dari rekan-rekan DPRD. Nah, maupun penilaian nih masyarakat. Bang, dikit Bang, penilaian sejauh ini gimana sampai di Agustus? Ya ini aja deh, kita lihat aja tadi datanya penyerapan anggarannya kan sebanyak sampai oleh Bung Hanifal kan sudah cukup memadai, udah hampir 100% ya untuk pekerjaan APBD murni. Tinggal 16 paket lagi ya. Nilainya 20 miliar saja. Dan ini sudah berjalan, artinya Itu termasuk sudah baik ya? udah baik Oke. sekali kan gitu. Nah, ini tinggal nanti yang APBD perubahan hanya tinggal beberapa paket aja. Tapi itu saya rasa kecil-kecil, banyak yang tidak tender. Oh, penunjukan langsung ya. Penunjukan langsung. Baik. Terima kasih Bang Hanifal sudah hadir, Bang Noverman Subing terima kasih. Bapak Slamet Riyadi, semangat Pak. Iya. Semangat, betul. Tugasnya berat sekali nih soalnya, nggak ada berhentinya, kerjanya 24 jam. Kalau bisa waktu ditambah lebih dari 24 jam ya Pak ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua narasumber sudah hadir dalam Parlamentaria dengan tema kita mengoptimalkan peran unit layanan pengadaan Provinsi Lampung kali ini. Kita akan berjumpa lagi pemirsa dalam Parlamentaria berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.